Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Ada banyak jalan untuk menemui Roma. Dan Roma saya dimulai dari Parlemen Remaja 2023. Kita membutuhkan anak muda yang optimis dan mempunyai pikiran yang positif. Karena kita, kaum remaja merupakan tunas-tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Saya, Putri Nurwati Anha, calon legislator Parlemen Remaja Dapil Banten 3 tahun 2023. Pelaku kejahatan sosial makin ragam tingkat sosial dan usianya. Akan tetapi, yang menjadi keprihatinan adalah kenyataan bahwa jumlah pelaku kejahatan anak di berbagai daerah menunjukkan peningkatan. Komisi Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap tahun tak kurang dari 6.000 anak berkonflik dengan hukum. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi rakyat dan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan negara yang memberikan rasa keadilan kepada rakyat dianggap telah memberikan terobosan hukum dalam upaya melindungi hak-hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi payung hukum dan acuan para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yang mengedepankan prinsip restoratif justice yang mengutamakan keadilan yang lahir, hidup, dan beriringan dengan keadilan masyarakat. Jika saya berkesempatan untuk menjadi anggota DPR RI, saya akan mengoptimalkan 3 fungsi utama DPR RI. Dalam fungsi legislasi DPR, saya akan menyusun rancangan undang-undang yang mengatur peningkatan kualitas pendidikan hukum sekolah serta akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Lalu yang kedua, membentuk komite khusus DPR RI untuk dapat fokus pada pembahasan dan peninjauan terhadap rancangan undang-undang dan undang-undang yang berhubungan dengan keadilan dan hak asasi manusia. Lalu yang ketiga, meninjau ulang KUHP yang menghilangkan pasal-pasal diskriminatif dan mengandung unsur ketidakadilan. Lalu pada fungsi anggaran DPR RI, saya akan mengalokasikan anggaran untuk memperkuat sistem peradilan yang berkeadilan dan membentuk pelayanan hukum yang terjangkau dan transparan bagi masyarakat. Lalu yang kedua, mengalokasikan dana khusus untuk Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai Komnas HAM agar dapat berdaya guna secara efektif dan komprehensif. Lalu pada fungsi pengawasan DPR RI, saya akan meningkatkan peran DPR RI dalam mengawasi undang-undang dan penegakan hukum secara independen dan objektif. Lalu yang kedua, membentuk komite khusus DPR RI yang berfokus pada pemantauan pelaksanaan program-program hukum untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Mari teman-teman semua, kita jadikan Indonesia maju dengan sumber daya, terutama remaja yang berkualitas. Remaja kenal hukum, taat aturan, masyarakat aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.